Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas perusahaan yang mau IPO. Nama perusahaannya FKTR Teknologi Mobilitas. Ini bukan perusahaan teknologi, tapi perusahaan yang bergerak di bidang auto part dan equipment, industri consumer cyclical kalau di bursa. Ticker code-nya FKTR, bergerak di bidang suku cadang, industri pengecoran besi. Perusahaan ini berdiri tahun 2007. Ini adalah milik Bakri, dulu namanya Bakri Steel Industry. Dulu pernah mencoba memproduksi mobil atau kendaraan roda 4, tapi kelihatannya ditunda atau gagal. Oke, Anda bisa lihat di websitenya. Saham yang beredar atau saham yang dijual di publik itu 20%. Harga IPO-nya 100 perak. Ini book building sampai akhir bulan ini, bulan Mei ya. Anda bisa download prospektusnya di sini. Dan ini kita akan menghitung nilai wajar. Kita lihat websitenya. Nilai wajar saham dari harga IPO-nya yang 100 perak itu murah, mahal, atau wajar. Kita akan menghitung dengan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku analisa fundamental yang menjadi buku pegangan Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa atau yang mau listed. Sekarang sudah ada aplikasinya di Google Play Store, namanya Easy Stock, hanya bisa running di Android mobile. Dan itu kalau kita buka Easy Stock, Anda ketik Easy Stock, akan timbul tampilan seperti ini. Di bawah itu ada True Value IPO. Anda bisa gunakan untuk menghitungnya. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Kalau Anda klik bendera Indonesia, ini ada 865 saham yang listed di bursa. Anda bisa membandingkan harga pasar sekarang dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, kita sekarang mau bongkar prospektus. Dari prospektus yang Anda sudah download, ini yang terpenting adalah Anda harus mencari berapa jumlah saham yang beredar. Oke, di sini jumlah saham yang beredar memang oke. Ini setelah Warren ya 45, oke lah 43.750. Nggak apa-apa, beda-beda tipis. Kita pakai yang 45 miliar, nggak beda jauh ya gitu ya. Pokoknya dari awalnya itu kan sekitar 35 juta. 35 juta itu terus kita robah menjadi 35 juta dijual atau dijual ke publik sebesar 8,7 miliar atau 20%, sehingga kita bisa melihat 20% yang dilepas, total saham outstandingnya 43.750. Oke, tapi di dalam nanti praktek kita pakai 45 juta, nggak ada 45 miliar ya, nggak ada masalah. Oke, dari sini kita harus masuk ke laporan audited, yaitu harus cari di bawah. Nah, ini laporan auditednya nih. Kita lihat dari atas. Nah, kalau dari penjualan kita akan ini profit and loss ya. Kita akan melihat dari dua periode. Periode ini udah periode setahunan, di akhir tahun 2021 dan akhir tahun 2022. Nah, udah 12 bulan nih periodenya. Yang kita fokus adalah laba setelah pajak. Kalau di situ terlihat laba setelah pajaknya 68 miliar. Kalau tahun 2021-nya 43,4 miliar. Itu kan di dalam juta ya. Oke. Nah, ini juga harus dilihat di sini. Penting nih di sini. Yang harus kita kurangkan adalah atau kita keluarkan itu
keuntungan atas pelepasan saham pada entitas anak itu harus kita keluarkan. Kalau yang plus diminuskan. Terus keuntungan atau kerugian atas pelepasan aktiva tetap ada 6 juta harus kita keluarkan. Keuntungan kerugian selisih kurs juga harus kita keluarkan, yaitu dengan menambahkan 332 juta. Oke, kalau di situ clear ya. Terus kita lihat di neraca. Neraca kita fokusnya di aset lancar. Aset lancar itu yang harus kita keluarkan adalah uang muka, biaya dibayar muka, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Juga pajak pertambahan nilai yang dibayar di muka, itu semua harus dikeluarkan semuanya. Yang ini ada periode 2022-nya, 2021 ya. Oke, dari situ kita lihat kita lihat dia kayaknya nggak bayar dividen nih. Dia nggak bayar dividen. Kalau kita lihat belanja modal, nih ada nih belanja modal di sini nih. Belanja modalnya 27 miliar. Yang tahun sebelumnya 9 miliar. Oke, kita akan lihat lebih jauh lagi di catatan auditor. Ini penting karena kita lihat penyusutannya berapa. Oke, piutang usaha. Nah, ini di sini nih. Penambahan dari aktiva tetap 98857, emang agak beda ya, kita pakai yang lebih kecil lah. Atau bisa juga kalau Anda mau konservatif pakai yang lebih gede. Terus akumulasinya 43 miliar. Di sini tahun 2021 juga ada datanya. Lantas kemudian kita harus cari detail dari P&L-nya. Nah, di sini. Oke. Nah, segmen operasi ini ada nih di sini. Kerugian selisih kurs, tapi udah ada tadi ya, nggak perlu, kayak angkanya sama soalnya. Biasanya suka ada yang miss di situ, angkanya sama. Oke, kita sekarang mau running video aja untuk yang tahun 2021 ya, seperti apa, berapa nilai wajar ya. Klik per value IPO, Anda isi data-data perusahaan dan lupa email Anda. Growth-nya 2%, government bond-nya Anda bisa cari di Google, di CNBC, di Bloomberg atau di Bank Indonesia. Untuk tenor 10 tahun ya. Capex, OPEX, depreciation ini harus kita gabung. Di situ termasuk biaya dan pendapatan non recurring yang di luar core bisnisnya. Oke, long term debt kita isi, terus jumlah saham yang beredar kita pakai 45, nggak apa-apa lah, itu kan 43,50 ini setelah warrant lah, nggak apa-apa, paling angkanya nggak beda jauh. Berapa nilai wajarnya? Lihat kan 100 offeringnya ya. Ini tahun lalu kita lihat 25 perak. Oke, kita lihat yang terakhir 2022. Oke. Growth-nya kita pakai sama, government bond-nya tetap sama kita pakai. Capex OPEX-nya untuk yang 2022 akhir. Oke, tentang jangka pendek, jangka panjang, net income-nya, terus listed stock. Terus kita lihat net current asset. Berapa nilai wajarnya? 100 nyampe nggak? Cuma 25 perak.